Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek. Tapi sekarang saya nggak mau cerita tentang Jalan Sambek, tapi tentang salah satu keunikan lain dari Wonosobo. Sebagai kabupaten yang terletak persis di tengah-tengah Pulau Jawa, kalau teman-teman tidak percaya bisa ambil peta Jawa, kemudian diukur dari ujung kulon sampai ke ujung wetan, pasti tengahnya ada di Mojo Tengah Wonosobo. Wonosobo ini menjadi daerah persilangan antara dialek Banyumasan atau dikenal dengan bahasa Ngapak dan dialek Solo Jogja atau bahasa Bandek. Jadi karena terletak di tengah-tengah, maka bisa dikatakan dialek Wonosobo ini percampuran antara dialek asal yaitu dialek Ngapak, dialek Banyumas, dan dialek Solo Jogja. Dialek Ngapak ini ada di Wonosobo karena memang secara geografis Wonosobo ini letaknya berdekatan dengan daerah Banjarnegara yang berdialek Ngapak. Dan adanya dialek Bandek karena dahulu petinggi Wonosobo yaitu Bupati pertama Wonosobo Kanjeng Raden Tumenggung Setionegoro ini merupakan keturunan dari Kerajaan Mataram Islam Jogja, sehingga banyak juga orang-orang Solo Jogja yang menetap di Wonosobo. Dan ini membuat dialek dan logat bahasa Wonosobo itu unik. Sehingga biasanya masyarakat Jawa banyak yang kurang mengerti dialek Wonosobo. Dan dialek Wonosobo itu juga unik karena ada logat yang khas di masing-masing daerah. Di satu kecamatan dan kecamatan lain itu biasanya ada perbedaan. Bahkan di satu kecamatan tapi beda desa pun ada perbedaan. Contohnya untuk kata kamu, DE. Kalau di desa itu orang-orang akan bilang DK. Tapi kalau sudah di kota akan berubah menjadi kata DE. Dan karena orang Wonosobo ini sangat adaptif ya dalam penggunaan bahasa, maka kalau contohnya orang desa, waktu di desanya mereka akan menggunakan bahasa Ngapak, tetapi kalau waktu di kota akan menggunakan bahasa campuran antara Ngapak dan gaya Badek. Dan kalau waktu kembali ke desa ya kembali lagi dialeknya ke dialek asalnya masing-masing. Soalnya kalau menggunakan dialek lain, maka di mata orang Wonosobo ini akan dianggap gaya. Dan ada juga dialek daerah pegunungan ya, seperti di lereng Gunung Sindoro Sumbing, di daerah Dieng itu. Ini dianggap sebagai bahasa asli Wonosobo ya. Nah, bahasa ini juga mempunyai keunikan tersendiri. Kalau bahasa lain kan Y tetap dibilang Y, tapi kalau di daerah lereng pegunungan ini Y menjadi Z dalam pengucapannya. Contohnya, kayu menjadi kasu, iya menjadi isa. Kalau DE pancen ayu menjadi DE pancen A. Enggak usah ya. Jadi di Wonosobo itu ada macam-macam dialek ya. Contohnya, kalau mau bilang aku mau pergi ke Giang, kamu ikut atau tidak? Dialek pegunungan ini menjadi nyong gak lunga menggisang deke gak milu ora.
Kalau dialek pedesaan menjadi nyong gak lunga menggiyang dee milu ora. Tapi kalau di kota, di Wonosobo, kota Wonosobonya, nyong rep lunga neng giyang dee arep melu rak. Jadi walaupun sama-sama satu kabupaten ya, satu kabupaten Wonosobo, tapi dialeknya jadi berbeda-beda dan logatnya juga berbeda-beda. Ya, dialek Wonosobo itu unik, sehingga kadang-kadang orang di luar Wonosobo tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Dan salah satu keunikan dari orang Wonosobo yaitu orang Wonosobo itu bisa mudah ya terpengaruh oleh logat yang ada di perantauan kalau lagi berada di luar kota. Sehingga sewaktu di luar kota, orang-orang tidak mengenali apakah ini orang Wonosobo atau bukan sebelum mereka melihat KTP-nya, karena orang Wonosobo ini mudah sekali berkamuflase dalam segi bahasa. Berbeda dengan contohnya ya, orang Batak. Orang Batak itu mau di mana saja, dari segi bahasa mereka akan mudah dikenali. Tetapi ketika orang Wonosobo ini kembali ke desanya, kembali ke Wonosobo atau bertemu dengan sesama orang Wonosobo, maka dialek Wonosobonya ini akan keluar lagi, akan dipakai lagi, karena kalau tidak malah akan dianggap gaya. Dan dalam tulisan pun prinsip bahasa tulisan ala Wonosobo ini juga tidak mengenal vokal i dan u miring, sehingga kalau menulis kata sedulur akan ditulis menjadi sedolor, kidul menjadi kedol, sego jagung menjadi sega jagong, dan kalau nulis manuk kuntul jadi manuk. Nggak usah lah. Dan seperti yang tadi saya katakan ya, karena petinggi Wonosobo yang pertama itu keturunan Mataram Islam ya, keturunan wong wetan, maka secara administratif Wonosobo ini memang dalam naungan Mataram alias wong wetan, tetapi secara sosial di lapangan ini ada tarik ulur budaya ya antara wetan, bahasa Badek dan juga bahasa Ngapak, sehingga bahasa Wonosobo ini unik karena ada percampuran antara keduanya. Jadi dialek orang Wonosobo itu beda ya. Dialek Wonosobo itu unik, bukan Ngapak dan bukan Bandek. Jadi kalau orang Wonosobo bicara untuk orang yang dari daerah Ngapak seperti Banyumas, Purwokerto, dan Cilacap dan sekitarnya, orang Wonosobo dianggap sebagai orang yang tutur katanya halus. Tetapi kalau di daerah Jogja, Solo, Magelang, maka akan dianggap Ngapak. Jadi unik karena Ngapak bukan, Bandek atau Wetanan juga bukan. Jadi apa dong? Ya cukup sekian pembahasan tentang dialek Wonosobo. Dialek Wonosobo itu unik, dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.